Aksi yang dilakukan di depan gedung DPRD Jember ini berlangsung damai. Sejumlah aktivis ini berorasi sambil membawa beberapa spanduk bertuliskan Bupati mundur dan sebagainya. Setelah melakukan orasi, aparat mengizinkan pendemo masuk dan ditemui oleh anggota DPRD di ruangan Komisi A. Korlap Aksi Kustiono Musri mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Jember sudah tidak bisa diharapkan lagi karena surat rekomendasi dari gubernur pun tidak digubris oleh bupati. Oleh sebab itu ia menuntut DPRD segera melakukan hak angket hingga pemakzulan kepada Bupati Faidah agar permasalahan di Jember ini segera teratasi. Menurutnya sudah banyak masyarakat yang kecewa dengan Bupati, apalagi soal kuota CPNS, di mana Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak mendapatkan formasi CPNS. Meluas sudah kita rasakan. Semua orang yang paham pasti memahami itu. Bagaimana adanya surat teguran dari gubernur tidak diabaikan. Kemudian surat dari KSN diabaikan oleh bupati. Yang terakhir beberapa hari yang lalu tertanggal 11 November surat Mendagri sudah turun. Dan itu menyatakan bahwa bupati telah melanggar. Apa yang dilakukan bupati? 30 perbuk itu diwajibkan untuk dicabut. Artinya salah kan bupati? Sudah jelas-jelas melanggar undang-undang. Dan itu sudah dipelajari oleh staf ahli Irjen yang turun ke Jember beberapa bulan yang lalu. Saya pikir di sini gerakannya sederhana, mendesak kepada teman-teman DPR untuk tahu sikapnya, sikap politik mereka. Tidak ada lain karena unsurnya sudah cukup untuk menandatangani gerakan besar pemakzulan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh aktivis. Namun DPRD masih punya prosedur untuk melakukan tindakan sehingga harus melalui rapat Banmus dan juga fraksi. Hari ini tentang ada beberapa tuntutan dari masyarakat kaitannya dengan adanya surat Mendagri pada gubernur memutuskan kepada kami tentang pengembalian evaluasi terhadap SOTK maupun perbu bahkan kepada pejabat-pejabat yang sudah dilakukan. Jadi kami menyikapinya karena kami hari Jumat kemarin mendapatkan informasi tersebut, tentu kami akan tanyakan. Kemudian kedua, langkah-langkahnya seperti apa saja kita tunggu bersama sesuai dengan, karena DPR adalah lembaga politik, dari 50 anggota ini kan terdiri dari 7 fraksi, harus ada kesamaan sikap dalam menanggapi tentang proses yang terjadi di Kabupaten Jember. Tapi paling tidak tadi sudah disampaikan ada dasar kesepahaman untuk segera melakukan langkah-langkah konkret. Tapi langkah-langkah konkret tentu harus sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan demonstrasi, puluhan warga Jember dan sejumlah aktivis ini meminta anggota DPRD untuk melakukan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikap setuju atau tidak untuk melakukan pemakzulan terhadap Bupati Jember Faidah. Bahkan Kustiono dan kawan-kawan mendatangi seluruh ruangan komisi dan fraksi di gedung Dewan untuk mengumpulkan tanda tangan anggota legislatif. Kustiono ingin mengetahui mana anggota DPRD yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyat. Namun Kustiono menegaskan bahwa permintaan tanda tangan ini tidak ada unsur paksaan karena tujuannya hanya ingin mengetahui sikap masing-masing anggota DPRD terhadap kondisi Kabupaten Jember saat ini. Semua DPR, bahkan kita akan datangi nanti, kalau hari ini kita tidak ketemu, 50 anggota DPR ini kita datangi, kalau perlu di rumahnya, untuk mengetahui sikap mereka, sikap politik mereka. Unsur-unsurnya sudah jelas, pelanggaran begitu luar biasa kan. Dasar KSN juga jelas. KSN menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Bupati itu adalah melanggar sumpah jabatan. Hingga saat ini ada 18 anggota Dewan yang sudah setuju terhadap pemakzulan Bupati. 3 orang menyatakan tidak setuju, 2 orang menunggu perintah partai dan 3 anggota lainnya abstain. Sedangkan 24 anggota lain belum berhasil ditemui. Berikut nama-nama anggota DPRD yang setuju pemakzulan Bupati.
David Handoko Seto, Nasdem, Ahmad Halim, Gerindra, Dogol Mulyono, Perindo, Siswono, Gerindra, Agusta Jaka Purwana, Demokrat, Tobroni, PDI Perjuangan, M. Holil, Golkar, Alvan Yusfi, PDI Perjuangan, Gufron, PKB, Muhammad Alwi, PKB, Abdul Aziz, PKS, Hadi Supaat, PDI Perjuangan, Susmiati, P3, Ardi Pujo Prabowo, Gerindra, Itkon Sauki, PKB, Hasan Basuki, Gerindra, Dedi Dwi Setiawan, Nasdem, Mangku Budi Heri Wibowo, PKS. Berikut nama-nama anggota DPRD Jember yang tidak setuju. Nur Hasan, PKS, Gembong Konsul Alam, Nasdem, Ahmad Dafir Syah, PKS. Berikut anggota yang menunggu petunjuk partai. Suharyati, Gerindra, Budi Wicaksono, Nasdem. Sementara anggota DPRD yang abstain, Muhammad Hafidi, PKB, Hamim, Nasdem, Agus Sofyan, PDI Perjuangan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Selama 3 bulan terakhir, warga Dusun Sumberjo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan terpaksa mengambil air di tengah sawah yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Selama ini mereka belum mendapatkan suplai air bersih dari petugas, sehingga mereka berharap adanya pengiriman air bersih secara rutin seperti di desa lainnya. Apalagi air bersih yang mereka cari di area persawahan tersebut juga sangat terbatas, hanya untuk kebutuhan minum dan juga memasak. Kenapa Pak cari air di tengah sawah itu? Memang nggak ada air. Sudah ada air ya? Ya. Itu sudah berapa lama Bu? Ya kurang lebih ya ada 3 bulanan. Ada 3 bulan ya? Ya. Ini untuk apa Bu? Untuk cuci di sini. Untuk nyuci itu ya? Kalau bawa pulang ya untuk masak, untuk minum. Gitu. Ini jauh ya Bu, dari rumah? Iya. Ini tiap hari? Tiap hari. Menurut Kepala Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Heri Hatianto, musim kemarau tahun ini adalah yang terparah dibanding tahun lalu karena sumur-sumur yang ada di pemukiman warga menjadi kering. Sehingga untuk mendapatkan air bersih, penduduk harus rela berjalan kaki sepanjang kurang lebih 500 meter di tengah persawahan. Kekurangan air bersih ini terjadi di 6 RT di Dusun Sumberjo, desa setempat. Kalau kondisi tahun kemarin dibanding dengan hari ini, yang jelas lebih parah hari ini. Kalau yang tahun kemarin masih masyarakat sumurnya masih ada airnya, walaupun sedikit-sedikit masih ada. Tapi untuk hari ini memang sudah tidak ada, sangat kering sekali. Upayanya apa Pak? Upaya yang saya lakukan, saya sudah melapor kepada BPBD Kabupaten melalui surat. Tadi suratnya sudah saya baca, juga ada bukti surat pengantar. Di sana sudah diterima oleh Pak Sukirno, mungkin koordinator apa di BPBD dia. Itu sudah diterima mereka. Menurut info yang saya terima, tadi itu masih mau disurvei, mau dilakukan penyurveian. Kalau dilakukan penyurveian, ini terlalu lama. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember Faida dalam acara sosialisasi rehabilitasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta di Aula PB Sudirman. Dalam acara tersebut turut hadir undangan dari kalangan kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta perwakilan siswa. Selain menjelaskan data jumlah sekolah berat, di sini juga disosialisasikan tentang teknis pengerjaan rehab sekolah rusak tersebut, agar masyarakat tahu secara detail kapan giliran sekolahnya direhab agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Tidak hanya itu, dengan sosialisasi terbuka ini, Bupati juga menegaskan bahwa giat ini sebagai upaya Pemkab Jember meminimalisir terjadinya pungli proyek rehab sekolah. Kita sengaja undang dari sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP, negeri maupun swasta, termasuk MI dan MTS yang kemarin mengajukan proposal kepada Bupati untuk perbaikan ruang kelas rusak berat dan juga untuk pengadaan laboratorium perpustakaan.
supaya tidak ada kesimpang siuran dan juga supaya para pemain-pemain yang ada adalah sedikit yang masih mencoba bikin pungli-pungli untuk pengajuan bantuan pemerintah, dan kita harus lawan sama-sama. Oleh karenanya kita sosialisasikan baik yang terima 2019 maupun 2020. Termasuk yang untuk dapat bantuan DAK maupun APBD Kabupaten Jember, tidak ada yang perlu membayar, nggak ada yang perlu pelicin-pelicin. Oleh karenanya permainan-permainan seperti ini kita harus hadang dengan disosialisasikan. Kita undang kepala sekolah, ketua komite, wakil siswa, wakil wali murid untuk hadir di sini sama-sama beritahu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat konferensi pers, DPC PDIP Jember siap menginstruksikan kepada fraksinya untuk segera melakukan interpelasi agar permasalahan di Jember terjawab langsung oleh Bupati. Setelah melakukan koordinasi dengan Ketua, Sekretaris DPC PDIP Bambang Wahyu menyatakan sikap interpelasi harus dilakukan oleh fraksi PDIP DPRD Jember karena sudah semakin banyak permasalahan yang dihadapi Jember saat kepemimpinan Bupati Faida dan Mukit Arif. Salah satu contoh adalah kuota CPNS di mana Kabupaten Jember tidak mendapatkannya. Belum lagi ada perekrutan Satgas yang dinilai tidak sesuai aturan. Oleh sebab itu, sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab PDIP sebagai salah satu partai yang mengusung pasangan Faida Mukit saat 2015 lalu. Teman-teman, terutama teman-teman yang punya keinginan menjadi abdi negara. Nah, saya pikir ini menjadi penting untuk kami tanyakan kepada Bupati. Selain persoalan-persoalan lain, karena memang sekali lagi kalau melihat Jember hari ini, kita cukup disibukkan dengan persoalan-persoalan yang semestinya itu tidak perlu terjadi. Hari ini harusnya di masa terakhir kepemimpinan Bupati Jember yang kami rekomendasi pada tahun 2015 adalah menyelesaikan tugas dengan baik, memaksimalkan APBD Jember itu untuk kemaslahatan orang banyak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah resmi menjadi bupati dan wakil bupati, partai pengusung mengaku sudah tidak ada komunikasi dengan Bupati Faida maupun wakil Bupati Mukit Arif. Sekretaris DPC PDIP Jember Bambang Wahyu menilai komunikasi bupati ke partai pengusung memang sangatlah kurang, karena dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan lain, partai tidak pernah diajak berkoordinasi. Oleh sebab itu, secara terbuka, DPC PDIP meminta maaf kepada masyarakat Jember karena PDIP pernah salah merekomendasikan bupati dan wakil bupati yang ternyata membuat masyarakat Jember kecewa. Komunikasi Bupati Jember sejak terpilih menjadi pemegang kuasa anggaran di Kabupaten Jember dengan partai pengusung ini sangat buruk. Sebetulnya beberapa kali saya sebagai pimpinan partai sudah mengajak komunikasi dengan beliau untuk merubah pola komunikasinya, terutama dengan partai pengusung. Ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai partai pengusung terhadap berhasilnya Saudari Faida menjadi Bupati Jember. Tetapi sampai hari ini komunikasi itu tidak bisa diperbaiki. Saya melihat bupati dan wakil bupati berjalan dengan iramanya sendiri, membuat keputusan juga tidak pernah mengajak rembuk partai pengusungnya. Oleh sebab itu, maka sekali lagi saya perlu menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jember karena kami salah merekomendasikan bupati dan wakil bupati pada tahun 2015. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kami, maka kami sekali lagi dengan tegas akan melakukan fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada kami sebagai partai politik. Dan kami punya alat kepanjangan tangan partai di DPRD yang namanya fraksi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Meski dari hasil penelitian belum dapat dinyatakan bahwa mahasiswa yang terpapar paham radikalisme telah melakukan tindakan kekerasan fisik baik pada diri sendiri maupun orang lain, namun prosentase ini menunjukkan penyebaran paham radikalisme di kampus telah terorganisir. Tim pemetaan pemikiran keagamaan masih terus melakukan upaya menekan penyebaran radikalisme di kalangan kampus melalui beberapa program seperti pengembangan kurikulum PAI yang berorientasi pada keseimbangan perspektif keislaman dan juga kebangsaan. Rangkaian program yang sudah kita laksanakan dari persoalan rekonstruksi kurikulum, SDM, kemudian
penataan tempat-tempat ibadah, termasuk juga konseling itu tadi, termasuk juga laboratorium pesantren. Kita melihat walaupun ini lagi-lagi indikasi awal gitu ya, deradikalisasi itu berjalan secara baik di kampus kita. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember mengaku paparan radikalisme memang rawan masuk ke dalam diri mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang masih mencari jati diri di tengah masyarakat sangat rawan dengan paparan radikalisme. Pasalnya memang mempunyai rasa penasaran yang cukup tinggi akan hal baru. Kebanyakan dari mereka hanya mencoba-coba dan ingin tahu, namun setelah masuk ke dalam, mereka susah untuk keluar dalam jaringan tersebut. Jadi emang benar radikalisasi itu masuk kampus karena sasarannya itu emang mahasiswa. Soalnya kenapa? Karena mahasiswa itu kan paling mudah dipengaruhi karena pada masa itu mereka itu sedang mencari jati diri mereka. Jadi mungkin kalau ditanami apapun informasi yang baru kan keingintahuannya itu besar kan ya. Jadi otomatis kalau dapat hal baru pasti langsung apa sih itu akhirnya mereka mencari tahu dan akhirnya pas kena radikalisasi itu mereka ikut gitu. Artinya karena ketidaktahuan ya mereka ikut. Karena ketidaktahuan terus akhirnya mereka pengen tahu, terus semakin pengen tahu lagi akhirnya mereka ngikut gitu. Dari Universitas Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Komisi C DPRD Jember, TNI dan polisi melakukan sidak di PT Marugo di Kecamatan Arjasa, Jember. Sidak ini dilakukan karena banyaknya laporan warga kepada DPRD Jember lantaran busa yang kerap mengalir di Sungai Bedadung diduga dari pabrik triplek itu. Bersama dengan Kepala Personalia, tim sidak langsung berkeliling di dalam pabrik terutama mencari keberadaan saluran air menuju Sungai Bedadung. Dan benar saja, dari sidak yang dilakukan, tim menemukan beberapa saluran air dari dalam pabrik menuju Sungai Bedadung. Hal ini diduga sebagai jalan keluar limbah pabrik yang sengaja dibuang saat hujan tiba dan debit air Sungai Bedadung agak besar. Atas temuan ini, Komisi C DPRD Jember meminta manajemen pabrik untuk menutup segala bentuk saluran air yang menuju Sungai Bedadung dan pabrik diperintahkan untuk membuat IPAL sebelum air dikeluarkan dari pabrik menuju ke sungai. Apalagi dari sidak tersebut diketahui pabrik juga belum melengkapi IPAL padahal telah beroperasi sejak 3 tahun silam. Kami Komisi C melakukan inspeksi mendadak dan kami juga menemukan beberapa fakta ya memang perusahaan ini masih menurut kami tidak layak untuk operasional. Karena apa? Ternyata perusahaan ini sudah berdiri kalau sesuai dengan ini masih 2016, tetapi IPAL-nya ternyata belum ada. Baru diurus 2 bulan yang lalu. Nah ini menurut saya pelanggaran ini kan gitu. Untuk itu pemerintah Kabupaten Jember juga harus bertindak lah dalam hal ini. Tidak bisa ini dibiarkan. Tadi kami di lapangan juga menemukan masih adanya aliran, ada saluran yang untuk digunakan membuang limbah itu ke sungai. Hari ini memang belum hujan, tapi sehari 2 hari ini ketika hujan saya yakin juga akan ada dampak yang sama, penyakit dan sebagainya, dan mungkin dampak-dampak yang lain mungkin risiko bencana juga. Karena kalau kami melihat tadi ada rawan sekali tentang plengsengan, pagar dan sebagainya, dan itu aliran airnya itu masih jadi satu dengan irigasi pertanian. Ini rawan lah. Artinya berbahaya juga untuk produk pertanian, padi dan sebagainya yang ditanam itu. Rekomendasinya apa? Ya rekomendasinya kami minta sesegera mungkin ini segera perbaiki tentang IPAL yang jelas. Karena kalau kami merekomendasi menutup ini tidak mungkin karena ini juga menampung ratusan tenaga kerja. Ini harus segera diperbaiki dan perusahaan mempertanggungjawabkan ini kepada pemerintah Kabupaten Jember, melengkapi segala izin, segala regulasi dan hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Jember, termasuk melakukan komunikasi aktif juga dengan masyarakat seperti itu. Sementara itu, Febriani, Kepala Bagian Personalia, membenarkan jika busa yang terdapat pada aliran sungai berasal dari getah kayu yang terguyur air hujan dan mengalir ke Sungai Bedadung. Kalau kita bilang limbah, gimana ya? Itu kan sebenarnya air hujan yang jatuh dan kebetulan juga dari persawahan juga menjadi satu di sini. Kebetulan untuk blek yang seperti yang dijelaskan tadi ada ambigu ya di sini dari warga juga dari sini jadi satu akhirnya keluar. Jadi kalau limbah sendiri sih sepertinya ya dari getah itu sendiri, dari air getah itu sendiri.
itu memang masih dalam, makanya kan kemarin sebenarnya kan LH sudah datang beberapa waktu yang lalu. Kenapa kok tidak segera itu? Kita masih memikirkan gimana caranya, itu mau dialirkan kemana, karena bibit airnya juga tidak sedikit kan, itu secara terus menerus, tapi yang jelas itu pasti ditutup. Memang alirannya kita masih cari ini anaknya mau dialirkan kemana yang sekiranya aman dan sudah menjalani tahap penyaringan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Warga di Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Jember, dihebohkan dengan peristiwa carok yang melibatkan 2 warga setempat. Pemicunya diduga cekcok mulut rebutan lahan sengon. Adalah Rifai atau Pak Hos, usia 48 tahun, dan Parman atau Pak Pa, usia 60 tahun. 2 pria yang masih bertetangga ini terlibat carok di salah satu kebun yang diduga jadi rebutan keduanya. Akhirnya 2 orang ini dilarikan ke Rumah Sakit Jatiroto karena mengalami luka bacok di kepala dan punggung. Bahkan salah satu korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Haryoto Lumajang karena mengalami luka yang cukup parah. Polisi yang datang ke TKP sempat kesulitan karena lokasi yang sangat terjal di lereng Gunung Argopuro. Polisi melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya, polisi akan menentukan motif di balik carok kedua warga tersebut. Terjadi penganiayaan lokasi di kebun di Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Apa penyebabnya, Dan? Penyebabnya adalah rebutan tanaman sengon, yang mana pelaku merasa memiliki tanaman sengon tersebut, sedangkan korban merasa menanam di lokasi yang sama. Akhirnya terjadi apa, Dan? Carok, Dan? Akhirnya terjadi pertengkaran mulut awalnya, setelah itu saling bacok. Korban dibawa ke Rumah Sakit Jatiroto dan yang satu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Lukanya di kepala dan bagian punggung. Dari Sumber Baru, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Jember Divisi Data dan Informasi Ahmad Hanafi. Ia mengatakan syarat dukungan calon bupati dan wakil bupati Jember dalam Pilkada 2020 melalui perseorangan harus didukung minimal 6,5% atau setara dengan 121.000 lebih dari jumlah DPT sebanyak 1,8 juta lebih. Sebaran 6,5% suara itu harus tersebar di 50% kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Menurut Hanafi, syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh bakal calon yakni mengisi formulir dukungan dan melampirkan fotokopi EKTP warga. Kemudian diserahkan pada tanggal 19 hingga 23 Februari 2020 mendatang. Lalu pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan terjun langsung memastikan dukungan tersebut apakah benar atau tidak. Batas akhir penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wali kota yang semula batas akhirnya itu di 5 Maret itu maju menjadi 23 Februari 2020. Sehingga kan menurut kita ini untuk warga negara yang ingin menjadi bakal pasangan calon melalui calon perseorangan itu untuk lebih lebih dalam melakukan konsolidasi untuk penyerahan syarat dukungan itu untuk dipercepat, kan? Karena batas akhirnya itu tanggal 23 Februari 2020. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan kondisi Sekolah Dasar Negeri Jamintoro 3 Sumber Baru Jember. Gedung sekolah yang baru direhab 3 tahun lalu ini rusak berat. Atap ambrol dan dinding retak parah. Meski kondisi yang sangat membahayakan, namun puluhan siswa terpaksa tetap belajar di gedung tersebut. Menurut Murtini, guru kelas 3, tidak jarang atap ambrol saat anak-anak sedang belajar. Beruntung material bangunan tidak mengenai anak didiknya. Kondisi tersebut lebih parah saat hujan turun. Murtini pun tidak jarang mengevakuasi anak-anak didiknya ke tempat yang lebih aman. Ya takut, nanti kalau ada langsung gimana, nanti kena kepala. Gitu ya. Ini kalau musim hujan gimana? Nggak rontok gitu? Iya, bocor itu.
Bocor ya? Iya. Pernah nggak sampai ini atapnya ini pas enak-enak belajar langsung jatuh gitu? Yang ini, saya di sini langsung jatuh. Langsung jatuh ya? Iya. Atau tuh nggak ada yang kena ya? Nggak ada, langsung lari keluar. Bu, harapannya apa Bu? Pengen dibaguskan, direnovasi biar tambah enak nanti kita belajarnya. Aman ya? Aman, terus nyaman lah. Takut ada apa-apa nanti belajar langsung roboh, kena anak-anak gimana? Ibu pernah nggak sempat mengevakuasi anak-anak karena kejatuhan ini? Untuk suruh keluar mungkin? Oh iya, tapi kena kepala gitu. Gitu ya? Takut ya? Pingin sekolah kayak apa? Bagus atau gimana? Bagus. Bagus. Takut juga sih Bu, soalnya pernah pas waktu ngajar, anak-anak ngajar, anak-anak duduk ya menerima pelajaran seperti biasanya, tiba-tiba internetnya jatuh. Untung tapi tidak terkena ke anaknya, pas sebelah di bangkunya anak-anak itu. Ya takut sih anak-anak, kadang apalagi kalau musim hujan, pas itu kadang kayu-kayu yang dari luar itu masuk ke sini semua, kayu kotoran itu masuk semua di sini. Antisipasinya kadang kalau hujan pas pas hujan deras itu ya anak suruh nepi, yang cari amannya saja, yang nggak lihat di atas kondisinya. Kalau bagus ya yang itu di tempat itu. Harapannya ya moga-moga pemerintah yang atas tahu gimana, soalnya di sini tuh sudah kondisinya anak-anak seperti ini, jalannya juga seperti ini, moga mungkin kalau dengan sudah seperti ini dengan bangunannya yang bagus, anak-anak lebih semangat lagi kalau belajar. Okay. Tidak hanya itu, satu ruang kelas harus dibagi dengan kelas lain agar tidak mengganggu siswa kelas lain di sekat dengan triplek. Saat ini pun triplek jebol, bahkan dinding kelas juga retak. Kondisi yang sangat membahayakan nyawa tersebut terpaksa dijalani puluhan siswa dan guru SDN Jamintoro 3. Karena meski sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sekolah tersebut tetap tidak direnovasi. Itu saya masuk ke sini 2016, itu sudah kondisinya seperti ini. Setelah saya tanyakan, memang dulunya tahun 2007 itu sudah diadakan rehab, tapi itu sifatnya kontraktual. Jadi ini dialog borong. Dan kalau saya lihat bangunannya, ini memang kuda-kuda tidak ada yang nempel ke tembok. Sehingga saya masuk ke sini, kondisi kuda-kuda sudah turun karena sudah lapuk. Memang untuk tempat yang lain tidak memungkinkan, karena rumah penduduk juga sampai lihat sendiri, rumahnya kecil-kecil. Jadi ya dengan segala resiko, makanya ini saya antisipasi, saya buat saya tanda pakai itu. Siswa berharap kepada pemerintah segera memperbaiki sekolahnya agar proses belajar mengajar aman dan tidak membahayakan. Dari sumber baru, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pada tahun 2010, Indonesia menjadi kekuatan ke-17 besar dunia dengan produk domestik bruto atau PDB mencapai 700 miliar dolar Amerika Serikat dan pendapatan per kapita mencapai 3.000 dolar Amerika Serikat atau setara 27 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2025, Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan 12 besar dunia dengan PDB sebesar 2,8 sampai 4,5 triliun US dollar dan pendapatan per kapita 13.000 sampai 16.000 US dollar. Selanjutnya di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan terbesar ke-7 atau ke-8 dunia dengan PDB mencapai 16,6 triliun US dollar dan pendapatan per kapita mencapai 46.000 US dollar. Namun pencapaian visi besar tahun 2025 dan 2045 tersebut tentu memerlukan penyiapan generasi yang mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dunia pendidikan, termasuk menyediakan banyak program beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa bidik misi dan beasiswa unggulan serta LPDP. Khusus untuk beasiswa unggulan, penerima sudah mencapai 1.500 orang per tahun dengan alokasi anggaran sekitar 180 miliar rupiah per tahunnya.
Oleh sebab itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Mandala Jember bersama beasiswa unggulan Kemendikbud Republik Indonesia menggelar talk show beasiswa yang dihadiri oleh guru dan perwakilan siswa-siswi SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Jember. Para peserta diberikan informasi detail tentang berbagai program beasiswa pemerintah beserta syarat dan mekanismenya. Pemerintah itu ada banyak beasiswa, salah satunya adalah bidik misi dan beasiswa unggulan serta LPDP. Nah, yang untuk kami adalah yang beasiswa unggulan. Di STIE Mandala juga banyak yang menerima beasiswa bidik misi. Nah, kita berharap ke depan juga ada penerima beasiswa unggulan dari STIE Mandala dan juga jumlah penerima beasiswa unggulan di Jember itu sendiri. Untuk itu kita harus menginformasikan dari awal bahwa mereka itu pertama adalah harus berprestasi, yang kedua mendaftar. Nah, kalau berprestasi tidak mendaftar ya percuma juga. Nah, sedangkan prestasi ini tidak prestasi mutlak untuk hanya bidang akademik, tetapi bisa seni dan olahraga. Sehingga pemberian apresiasi ini menjadi mutlak dan memberi jaminan juga kepada masyarakat terhadap para anak-anak berprestasi. Terkait dengan data, Pak, ada peningkatan nggak tiap tahun itu? Berapa miliar yang dialokasikan untuk Kalau alokasi ini secara umum kami bisa memprediksikan untuk jumlah penerima beasiswa unggulan itu sekitar 1.500 per tahun. Nah, dari alokasi kami dialokasikan sekitar 180 miliar per tahun, jadi cukup besar. Nah, animo masyarakat pun dari tahun ke tahun cukup tinggi. Selain itu, menurut Wakil Ketua 3 STIE Mandala Jember bidang kemahasiswaan, alumni, kerjasama, dan promosi Zainullah, beasiswa dari sumber lain juga sangat banyak, termasuk beasiswa khusus dari Yayasan STIE Mandala Jember, beasiswa peningkatan prestasi akademi atau PPA, beasiswa joint degree dan beasiswa double degree ke luar negeri, serta juga ada beasiswa dari pemerintah daerah. Beasiswa bidik misi yang tahun ini kita menerima 183 beasiswa bidik misi. Samping itu yayasan juga memberikan beasiswa khusus ya. Jadi khusus itu yang diberikan bagi calon mahasiswa yang berprestasi, tapi tidak bisa dilokasi kepada program beasiswa yang ditawarkan pemerintah. Yayasan juga memberikan beasiswa itu ya. Ada berapa itu Pak yang yayasan? Setiap tahun tergantung dari kebutuhan calon mahasiswa. Seperti tahun sekarang sekitar 16-17 orang yang mendapat beasiswa dari yayasan ya. Selain itu Pak, mungkin ada instansi pemerintah daerah mungkin? Ya, yang dari Pemda juga mulai tahun yang lalu kita menerima total jumlah mahasiswa yang dibiayai oleh Pemda sebanyak 137 mahasiswa, termasuk mahasiswa yang kuliah di program S2. Untuk di Jawa Timur sendiri kita ada forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Jawa Timur, di mana di forum ini ada 4 chapter yang terbagi, ada dari Surabaya. Jadi Surabaya mengkoordinir wilayah yang di sekitarnya, ada Malang, Kediri Raya, di mana Kediri Raya di sini juga ada Tulungagung, Ponorogo, dan kota-kota terdekat, di mana di situ terdapat kampus yang mahasiswanya penerima beasiswa unggulan. Tangannya di sana, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Yosef, di mana tadi mahasiswa itu punya prestasi, kadang dia berkompetensi, sayangnya nggak mendaftar. Karena apa? Beasiswa unggulan walaupun dia berprestasi, kalau nggak mendaftar, dia tidak akan jadi penerima beasiswa unggulan. Maka dari itu, kami dari forum mengupayakan gimana caranya mahasiswa itu bisa mengakses. Nah, melalui tadi yang sudah kita informasikan, untuk akun bisa di follow, untuk Instagram ada bu.jatim, untuk Jatim di Jember sendiri ada bu.jember. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Komunitas Elfmania Cinta Indonesia atau EMCI Cabang Jember melakukan bakti sosial di Desa Glundengan dengan menerjunkan 4 unit mobil tangki yang berisi 7.000 liter air bersih yang akan dibagikan kepada warga Dusun Sumberjo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan. Menurut Ketua EMCI Jember, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian para anggota kepada masyarakat. Ya, ini merupakan bentuk dari kepedulian teman-teman komunitas Elfmania Cinta Indonesia, Korcap Jember, melihat persoalan yang ada di masyarakat, khususnya kekeringan yang melanda masyarakat ini, maka kami
berinisiatif untuk sedikit memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah kekeringan di Desa Glundengan ini. Sementara itu, Kepala Desa Glundengan menyambut baik bakti sosial yang dilakukan oleh komunitas EMCI dengan membagikan air bersih untuk warga. Karena di desa setempat sudah sejak 3 bulan terakhir mengalami kekurangan air bersih dikarenakan sumur-sumur warga banyak yang mengering. Saya berterima kasih sekali kepada EMC tadi. MC Mania Elok Mania Jember ini telah mendistribusikan air sebanyak 4 tangki. Jadi masyarakat sangat berharap sekali kaitannya dengan air bersih. Karena di sini sudah sama 3 bulan seperti yang terjadi di Gumuk Sing yang lalu itu. Sebenarnya ada 6 RT yang sangat berdampak terkait dengan keberadaan air bersih. Sumur itu pada kering semua. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sepintas memang tidak ada yang berbeda dengan diri Vian Imuniaton, seorang guru yang mengajar di sekolah khusus penderita autisme di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Sumbersari, Jember. Keterbatasan fisik baru terlihat saat guru perempuan ini mulai mengarahkan anak didiknya seperti berhitung ataupun menulis. Ya, mendidik anak penderita autisme memang tidak mudah. Dibutuhkan keuletan dan kesabaran ekstra karena anak-anak dengan kebutuhan khusus ini memang memiliki sifat sangat aktif dan lebih fokus dengan dunianya sendiri. Namun di tengah keterbatasan fisiknya, guru Vian yang dikaruniai bagian tangan yang tak utuh dan harus menggunakan kaki palsu untuk berjalan tidak pernah menyerah. Dengan ikhlas, ia mendedikasikan profesi yang dicita-citakannya sejak lama, demi menularkan sifat kemandirian pada anak-anak berkebutuhan khusus. Gini dulu, saya juga sekolah di SLB di Kaliwates. Jadi saya juga ingin ngajari anak-anak ABK biar dia juga mengerti tentang pendidikannya gitu, meskipun tidak paham, belum bisa menulis. Itu saya itu mengajari tentang kemandiriannya dulu, itu seperti melepas sepatu, pakai baju. Itu kalau anak-anak bisa, saya sudah bangga. Di sekolah ini terdapat puluhan anak penderita autisme yang sehari-harinya harus mendapatkan pendampingan secara khusus. Namun sejak bergabung menjadi tenaga pengajar pada tahun 2011 lalu, tak sedikit pun guru Vian mengeluh. Di mata rekan-rekannya, guru Vian malah dikenal sebagai salah satu guru yang memiliki tingkat kesabaran tinggi saat mengajar. Beliaunya disabilitas, namun dengan keterbatasannya yang demikian, masih tetap mampu menghandle anak-anak, pembelajaran anak-anak. Ada support khusus mungkin dari pihak sekolah ke beliau? Kalau support khusus, karena di sini kan dalam satu kelas itu ada satu guru kelas center dengan ada satu guru guru pendampingnya. Jadi nanti saling bekerja sama antara Bu Vian dengan guru pendamping yang lain. Namun tak selamanya pengorbanan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Guru-guru hebat di sekolah ini hanya menerima honor Rp400.000 per bulan. Dari Jember, Prima Ervantari, Jember 1 TV melaporkan. Agus Sabirin, salah satu guru difabel dari Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggawah, mengikuti perlombaan bulu tangkis yang diselenggarakan oleh PGRI Cabang Jenggawah. Perlombaan bulu tangkis yang diikuti oleh Agus Sabirin itu adalah dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Guru Nasional ke-74. Meski Agus Sabirin mengalami keterbatasan fisik pada lengan kanannya sejak lahir, namun hal itu tidak menjadikannya patah semangat. Ia justru mempunyai prestasi dalam bidang olahraga bulu tangkis. Selain itu, Agus Sabirin juga rela mengabdi sejak lama sebagai guru tidak tetap di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggawah, Jember. Sang guru ini berharap kepada pemerintah daerah agar lebih kepedulian terhadap kaum difabel yang mempunyai prestasi di bidang olahraga maupun di bidang lainnya.
karena selama ini belum ada apresiasi dan dukungan serius dari Pemkab. Masuk dalam difabel yang namanya Paralimpian. Cuma di sini saya mengharapkan kepada pemerintah daerah, khususnya Ibu Bupati, bahwasanya tolong diperhatikan untuk difabel khususnya di bidang olahraga. Memang pemerintah daerah sudah berupaya untuk memperhatikan para disabilitas. Cuma di sisi lain untuk terkait olahraga itu masih kurang, bahkan jauh sekali dari perhatian. Maka dari itu di Jember, bahkan di Indonesia dan di dunia pun itu ada yang namanya NPC. NPC itu adalah wakil daripada olahraga khusus difabel. Kalau pada umumnya itu KONI, kalau di difabel itu ada NPC. Jadi maka dari itu, dan itu sekarang NPC itu berdiri sendiri dan kita punya payung hukumnya. Dan insya Allah Bupati juga tahu, maka dari itu biar tidak nantinya itu teman-teman dari difabel itu tidak kesulitan dalam mencari dana kayak kesana kemari. Kalau kita sudah bisa berdiri sendiri, tolong Ibu Bupati sisihkan untuk kami teman-teman difabel ini, khususnya cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jember, agar prestasi kita lebih meningkat, dan itu juga bukan untuk kita pribadi, juga untuk nama besar Kabupaten Jember. Dari Jenggawah, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Halo pemirsa setia Jember 1 TV, salam semangat, salam olahraga. Kali ini saya sedang berada di Stadion Imam Nahrawi Kampus IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak secara langsung pertandingan atau turnamen sepak bola se-PTKN mahasiswa se-Indonesia Raya. Dan luar biasanya pemirsa, pada kesempatan kali ini IAIN Jember mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara pertama se-Indonesia Raya melawan Universitas Islam Negeri Bandung. Langsung saja pemirsa, kita simak liputan selengkapnya. Pertarungan di babak final ajang Football Championship 2019 di Stadion IAIN Jember berlangsung sangat sengit. Tim IAIN Jember yang berhadapan dengan Universitas Islam Negeri Bandung menyajikan permainan menawan dan saling serang. Kerjasama Wildan dan Reza bahkan beberapa kali mengancam gawang IAIN Jember yang dikawal oleh Joko Sulistyo. Demikian juga di kubu IAIN Jember, pergerakan Aldi yang sangat lincah di sayap kanan bersinergi dengan Rofik di tengah dan Muhammad Fauzan di depan cukup merepotkan pertahanan Universitas Islam Negeri Bandung. Hingga akhirnya terjadi pelanggaran di sektor kanan di daerah luar Universitas Islam Negeri Bandung. Rofik yang mengambil tendangan bebas jarak jauh berhasil mengeksekusi gol di menit ke-21. Tendangan Rofik yang melengkung mampu menggetarkan jala gawang UIN Bandung yang dijaga oleh Rian. Tertinggal 1-0, UIN Bandung meningkatkan serangannya. Di menit ke-26, tendangan maut Wildan persis mengarah ke gawang IAIN Jember, namun berhasil ditepis oleh Joko. Selanjutnya di menit ke-28, Rofik lagi-lagi mendapatkan tendangan bebas. Namun kali ini tendangannya tidak bisa menerobos pagar betis para pemain Universitas Islam Negeri Bandung. Justru di menit ke-56, Wildan berhasil menyamakan kedudukan 1-1 untuk UIN Bandung. Permainan agak kasar, pelanggaran bagi IAIN Jember lagi-lagi terjadi. Kapten Rofik yang mengambil tendangan bebas berhasil melesakkan bola ke gawang UIN Bandung. Skor 2-1 untuk keunggulan IAIN Jember. Setelah itu sesungguhnya IAIN Jember menerapkan permainan aman sambil menunggu waktu habis. Namun di menit-menit akhir malapetaka pun datang. Pemain belakang IAIN Jember melakukan blunder di kotak penalti dan lagi-lagi Wildan berhasil mencocor bola ke gawang IAIN Jember. Posisi skor 2-2 dan dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Di drama adu penalti ini, Joko berhasil menepis satu tendangan pemain UIN Bandung hingga skor akhir 7-5 untuk kemenangan IAIN Jember. Selain mendapat piala bergilir Menteri Agama Republik Indonesia dan uang pembinaan, Kapten tim IAIN Jember Ainur Rofik juga mendapatkan penghargaan sebagai top skor dengan 9 gol. Yang mencetak gol, alhamdulillah saya dua-duanya dari tendangan bebas dari jarak jauh. Ya. Penalti itu yang terakhir Aldi, yang pertama saya. Yang menepis satu itu penjaga gawang kita Joko. Saya asli Ajung Pancakarya Kerasak.
kedepannya semoga memunculkan banyak pemain liga di sini. Semoga kedepannya bisa mendapatkan juara lagi. Rektor IAIN Jember Profesor Babun Suharto sangat memberikan apresiasi atas kemenangan tim IAIN Jember. Atas prestasinya tersebut, semua pemain akan diberikan bonus. Tadi golnya dari siapa saja? Ada satu hal yang golnya dari siapa saja dari itu yang saya tahu adalah Mas Taufik, sehingga yang bersangkutan dinobatkan sebagai top skor. Kalau tidak salah dia memasukkan gol sebanyak 7. Saya dalam kesempatan ini juga berterima kasih ya kepada para pimpinan, para penonton yang sudah memberikan spot. Atas dukungan mereka ini kita menang. Atas doa mereka juga kita menang. Kalau permainan tadi kita lihat bersama kan imbang. Sampai akhirnya adu penalti. Bagaimana Pak caranya menjaga animo Kita tetap mereka tim ini kita pertahankan. Tim ini kita pertahankan, oleh karena itu saya katakan tidak karena momen ini tim ini terbentuk, tapi untuk selamanya ini menjadi milik IAIN. Makanya kemudian setelah ini ada pengkaderan, sehingga tidak ada waktu jeda ya. Pemain IAIN tidak ada waktu jeda. Terus secara estafet akan ada nanti. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan Grand Final Turnamen Sepak Bola PTKN se-Indonesia yang dimenangkan oleh IAIN Jember. Melalui kegiatan ini pemirsa diharapkan nantinya dapat menambah bibit-bibit baru terutama di bidang olahraga sepak bola dan memajukan Indonesia Raya. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.